Ini merupakan kawasan Dieng Plateau ya, di dataran tinggi Dieng yang menjadi tempat favorit wisatawan nih, baik anak-anak muda, orang tua. Ini biasanya mengambil view di sini ya, di samping selfie ataupun bersuap foto ya. Mereka suka di kawasan ini di bahu jalan, dekat dengan geothermal. Ini induknya geothermal di sini. Sepanjang jalan ini seringkali banyak orang yang kemudian berhenti memarkirkan mobil ataupun sepeda motor, ingin melihat panorama yang begitu memukau, khususnya di pagi hari ini. Padahal ini cuacanya ya kurang cerah ya, karena di bulan Juli ini masih ada turun hujan. Meskipun diprediksi sebenarnya biasanya bulan Juni, Juli, Agustus itu sudah masuk kemarau. Tetapi alhamdulillah bagi kawasan pertanian tentunya ini sangat menggembirakan ketika masih turun hujan. Dan subhanallah, masya Allah, panoramanya begitu cantik dan wow, indah banget. Ini merupakan panorama Dusun Pauan, dekat dengan geothermal dan deretan pegunungan Dieng yang begitu memukau. Yang viral itu Gunung Perahu, kemudian ada Bukit Cipandu, tempat perburuan matahari terbenam atau sunset. Jadi panorama yang memukau ini bisa dinikmati di pagi hari ya tentunya. Tempat ini memang favorit anak-anak muda yang ingin melihat panorama yang begitu luas, pegunungan Dieng yang begitu cantik, molek dan mempesona. Subhanallah, masya Allah. Tidak kalah menarik tempat yang paling ramai dikunjungi wisatawan ya, yaitu ikon Pon Dieng Banjarnegara. Ini berada di Dieng Kulon. Baik pagi hari, siang hari, bahkan malam hari, tempat ini tuh masih selalu ramai ya, dikunjungi wisatawan untuk bersuah foto, berselfie ria. Bahkan dari kawasan ini kita bisa melihat panorama indah, yaitu Gunung Sindoro yang terlihat cakep ya, yang terlihat mempesona. Meskipun di pagi hari ini memang cuaca agak mendung ya, masih turun hujan. Perjalanan berikutnya kita lanjutkan ke tempat yang juga menjadi favorit anak-anak muda nongkrong di situ, beristirahat setelah perjalanan jauh sebelum melanjutkan perjalanan ke Dieng. Jadi ini menjadi serambinya Dieng itu di pintu gerbang besar itu kawasan Dieng Plateau, kawasan dataran tinggi Dieng yang ini banyak dicari oleh anak muda. Tempat yang kedua itu yang menjadi spot favoritnya para wisatawan itu ada di kawasan Desa Parikesit ya, yang kemarin sudah pernah saya upload di jalan-jalan Dieng itu ya, dari urutan sampai ke 0,0 km Dieng. Di sekarang kita akan menuju ke tempat di mana tempat itu menjadi favorit bagi wisatawan itu untuk bersuah foto, berselfie ria, mengabadikan kenang-kenangan. Kenapa saya upload? Karena kemarin ada orang yang tanya, itu ada anak muda tanya ke saya, pintu gerbang itu yang selamat datang ke Dieng itu yang pintu gerbang besar sekali di mana? Saya jawab, Anda sudah kelewatan nih, dia ada orang itu udah kelewatan ini.
Dia udah hampir sampai ke Dieng di jalur Siton, tapi nanyanya pintu gerbang yang besar itu selamat datang Dieng. Padahal apa? Padahal tempatnya itu sudah di Parikesit itu. Berarti dia itu udah melewati 2 dusun ya. Bahkan 3 ya deh. Jadi Desa Jujugan, kemudian Batak Banteng, kemudian Kali Lembu ini sudah melintasi. Padahal ini tempatnya masih di kawasan Parikesit. Perlunya informasi yang kami sampaikan itu, bahkan ada orang yang mau ke Telaga Warna, tapi dia nyasarnya itu ke lereng Gunung Perahu. Berarti wisatawan tersebut masuk ke dusun Kali Lembu, padahal mau ke Telaga Warna, mau ke Kawah Sigidang. Lah ini maka informasinya itu harus benar-benar akurat, karena terkadang GPS itu tidak bisa menjamin keakuratannya sempurna. Jadi kalau Anda mau ke Kawah Sigidang itu nanti lewatnya itu langsung 0 Dieng kilometer itu belok kiri itu kalau di Wonosobo. Jangan masuk pintu gerbang dusun Kali Lembu, jangan, itu salah. Itu bukan jalur masuk ke Kawah Sigidang atau ke Telaga Warna, itu bukan. Ini kita sudah sampai di spot pintu gerbang yang banyak dijadikan sebagai spot foto kumpul-kumpul anak-anak muda wisatawan itu di sini. Kita berhenti di sini aja nih. Sebentar Mas, kita sambil ngonten ya Mas. Apa? Sambil ngonten ini Mas. Kita tanya-tanya dari Tegal itu berapa jam dari sekitarnya? 3 jam setengah. 3 jam setengah. Iya. Cuman berdua ya Mas? Iya, berdua. Kalau lihat tempat ini, maksudnya tahu tempat ini itu dari browsing itu pencariannya gimana? Pintu gerbang atau gimana? Pintu gerbang. Oh, dari pintu gerbang ya Mas. Pintu gerbang Dieng Plateau gitu. Iya. Jadi teman-teman dari komunitas CB. Sebentar Mas, diganggu ini. Ini dari mana Mas? Dari mana? Dari Kabupaten Semarang. Di Ungaran. Ungaran. Berapa kali ke Dieng Mas? Kalau berapa saya kali? baru kali ini, kalau Baru kali ini. saya sudah 3 kali. Oh. Kelas berapa Mas? 1 SMA. Ungaran ya. Tahu tempat ini dari mana Mas? Dari browsing Google? Dari teman. Oh, dari teman. Temennya itu nunjukin gimana? Nama tempatnya itu gimana? Pintu gerbang atau apa ini kok agak viral tempat ini biasa dijadikan nongkrong anak muda itu. Tempatnya apa gini? Kalau di tempat jenengan namanya apa ini tempat ini? Kawasan Dieng. Oh, kawasan Dieng Plateau ya. Pokoknya anak-anak muda itu sering kemarin saya itu penasaran ini ya. Oh, ternyata ini ya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum Mas. Mas, sebentar Mas, tanya dari rombongan mana? Dari mana Mas? Dari Solo. Solo. Jauh ya Mas. Berapa jam dari sana?
Tahu tempat ini dari mana ini? Dari Tahu dari teman. teman. Ya. Menyebutnya tempat ini apa? Kok tahu tempat ini? Tempat apa maksudnya itu? Pintu gerbang atau apa mas? Wisata. Wisata gitu. Wisata. Ya, wisata. Ini tempat favorit mas. Anak-anak muda sering ngumpul di sini mas. 3 jam. Rombongan ya mas? Ya. Liburan sekolah ini ya? Ya. Makasih mas. Ya. Assalamualaikum mas. Ganggu sebentar. Dari mana ini mas? Dari Kendal. Tegal. Berapa Kendal. jam dari Kendal. Kendal? Ya. Berapa jam dari Kendal ke sini? 1 jam. 1 jam. Kok cepat ya mas dari Kendal ke sini? Cepat. Lewat anu ya perkebunan teh Tambi ya mas? Hah? Lewat Tambi ya mas? Ya. Lewat Tambi. Liburan sekolah. Ya. Tahu dari mana kalau tempat ini? Sosial media. Sosial media ya. Oh, iya. Sudah berapa kali ke Dieng? Ke tempat ini sudah berapa kali? Dia yang juga sering ke sini. Sering ya? Sering. Sering. DCF Dieng Kultur Festival tahu nggak mas? Tidak. Nggak tahu. Tidak. Itu ada nanti di eventnya itu di Agustus. Ya. Itu event paling besar ini Di sini. di Dieng ya. Belum tahu berarti ya mas kalau Dieng Kultur Festival. Makasih mas. Assalamualaikum bu. Ganggu sebentar bu. Dari rombongan mana bu? Oh, dari rombongan tempel. Tempel, Jogja. Tempel Jogja. Berapa Iya. jam dari Jogja ke Dieng? Dari ini soalnya pulang ke itu Buntu aslinya. Jajar. Oh, Buntu Jajar ya. Oh. Tahu dari mana di tempat ini? Oh, ini udah lama. Udah lama ya. Ini kan asli sini. Asli Jajar ya bu? Asli. Oh. Berarti aslinya Tempel ya bu? Jogja. Kalau saya sama ini Hmm. itu mantu sini. Menginap di homestay atau di rumah Di rumah, saudara? enggak di rumah Mandiri. saudara aja. Oh iya. Nah, Ini bakso tusuk Pak Sinten Pak, makin di terkenal bakso tusuk Pak Sinten ini. Pak Komar. Ini bakso tusuk Pak Komar tengah ini tengah. Gurih enak ki kali oh iya. Hmm. Bang Komeng ya, pasnya Bang Komeng. Bang Komeng. Uhui. Baksonya Bang Komeng. Uhui. Cina tenar. Nah. Pembelinya banyak tuh. Pembelinya banyak. Nah, cina tenar. Banyak pembelinya. Baksonya Bang Komeng nih di kawasan Iya. Dieng Plateau, Parikesit. Baksonya Bang Komeng uhui. Enak. Gurih, enak, lezat. Silakan dicoba. Nah, coba. TikTok ya. YouTube. Kenal tuh. Nah, penjualnya banyak. Tuh. Banyak pelanggannya tuh. Ini kan tadi kan banget nih. Jadi di cuaca dingin seperti ini, di saat langit mendung ya enaknya makan bakso, makan cilok dan kuahnya dalam keadaan panas. Ini sangat nikmat sekali. Apalagi di kawasan Dieng ini ya. Pokoknya nikmatnya itu nggak karuan. Betul-betul nikmat. Rasanya bumbunya banyak. Diri tah tuh, foto tuh. Ini tuh, ambil dulu foto. Baksonya, rasanya, kecap saus. Ada komen-komen di anu. Oh iya, baksonya murah enak, rasanya, bisa dicoba, bisa dicoba baksonya. Bisa dicoba. Satu porsinya berapa Pak ini Pak? Ini 10.000. 10.000. Nah, 10.000 murah. Isi berapa itu 10.000? 12. Hmm. 12. Asli daging ayam Pak. Asli daging ayam sama sapi, asli. Tapi Campuran. bisa dicoba. Iya. Bisa dicoba. Tempatnya di mana ini Pak? Ini tempatnya ini di Dieng Plateau. Dieng Plateau Parikesit ya? Ya, Parikesit ya. Dieng Plateau Parikesit. Sudah lama Pak jualan ya Pak? Udah 2017. Ini 2017. Kalau lagi rame gimana omsetnya Pak? Oh, lumayan.
Ini lagi rame ya Pak? Ini ya rame. Ya ini murah, rasanya enak, gurih, bisa dicoba. Wah, apa pedes? Kecap, Pak. Coba deh, ini kuah ini. Wah, ini baksonya ini bisa dicoba ini. Rasanya geus, rasanya itu rasa sum-sum ini. Rasanya daging sapi, ayam. Ini penjualnya banyak. Banyak penjualnya aja. Baksonya aja nih. Belakangnya banyak. Bisa dicoba baksonya. Seporsi 10.000 dapat 12 biji. Ini bakso saya ini bisa dicoba pakai sambal. Nih bisa dicoba. Wih ya, cukup ya. Ini udah videonya banyak, bagus, banyak penjualnya ini. Ini 5.000 boleh, seporsi boleh. Ini ya kuahnya ya katoknya. Ya. Ini. Ya, makasih. Ya.
Jadi hari ini musimnya itu masih ada turun hujan ya. Padahal sudah diprediksi kalau bulan-bulan Juni, Juli, Agustus itu musim kemarau, tapi memang saat-saat seperti ini masih terus mendung dan turun hujan. Ini di kawasan Wadas Putih. Sebenarnya di video kali ini saya ingin sekali menunjukkan kepada pemirsa pecinta Dieng Vlog untuk melihat view yang begitu indah, karena di kawasan ini memang sekarang lagi viral ya. Jadi banyak homestay dibangun di sini dengan lahan yang juga cukup mahal di sini. Mungkin homestaynya juga tarifnya lebih mahal karena view-nya paling indah di sini. Ini sudah mendekati kawasan Serambinya Dieng. Jadi view indah itu dari Gunung Sindoro itu bisa terlihat kalau kita menghadap ke arah selatan. Jadi tempat-tempat ini menjadi tempat-tempat favorit juga di anak-anak muda yang ingin tahu pemandangan Gunung Sindoro itu yang bisa terlihat begitu cantik dan langit yang biru. Tapi hari ini memang cuaca lagi tidak bersahabat buat teman-teman yang mau lihat view indah Gunung Sindoro dari kawasan Desa Wadas Putih. Jadi kita bisa melihat pemandangan di sini ya, pohon-pohon karika yang tumbuh ya tidak begitu lebat, tidak begitu subur ya sebenarnya. Sebenarnya di area pegunungan di kawasan Wadas Putih itu didominasi oleh bebatuan ya, batu-batu besar ya, sehingga lahannya itu terasa sempit. Tapi untuk saat ini menjadi destinasi wisata, menjadi desa wisata, maka tempat ini banyak sekali akan dibangun rumah-rumah penginapan, homestay, rumah kabin, rumah kayu maksudnya, dan juga mencoba membidik panorama yang biasa di sini, yaitu ada ojek pengangkut pupuk prostal, pupuk organik ke ladang. Ini ada akses jalan yang sempit ya, jalan setapak. Ini di lereng-lereng pegunungan di kawasan Wadas Putih, di kawasan Dieng itu ya, viral dengan tempat-tempat wisatanya itu batu angkruk. Kemudian banyak sekali di sini ya tempat-tempat yang sedang dibangun atau yang sudah dibangun.
Di cuaca dingin ya, di kawasan Dieng Plateau ini enaknya makan apa ya? Makan bakso, cilok ayam, makan yang hangat-hangat. Tapi juga ada penjual ya yang menjajakan minuman dingin di sini, tapi tetap laris juga ya, namanya juga rezeki ya. Jadi biasanya anak-anak muda itu nongkrong di sini itu karena apa? Sebagai tempat istirahat sebelum melanjutkan perjalanan ke Dieng. Ini menjadi serambi utama, serambi Dieng, di mana kawasan ini selalu ramai di hari-hari libur ataupun ada hari gak libur. Karena mereka ingin tahu bahwa ternyata ada gerbang utama kawasan Dieng Plateau atau Dieng Plateau. Jadi di tempat ini tuh ya kawasan jalan raya, jadi jalur provinsi. Suasananya indah banget ya, syahdu. Banyak orang yang nongkrong di sini, anak-anak muda, tua muda, ingin menikmati udara yang sejuk di siang hari ya, dingin di pagi hari, tapi sejuk di siang hari. Dan di saat ini memang kondisi cuaca mendung ya, jadi untuk langitnya itu tidak terlihat biru, itu enggak tertutup awan ya, karena bulan Juli ini masih dalam kondisi cuaca hujan ya, masih terus diguyur hujan untuk kawasan dataran tinggi Dieng. Jadi ini ada informasi tambahan dari perjalanan kami ke view yang menjadi spot-spot yang menjadi favorit bagi para wisatawan. Mengingat banyak sekali yang ketika mau ke Telaga Warna itu nyasar. Jadi mau ke Telaga Warna, mau ke Kawah Sikidang itu nyasar. Ini saya informasi tambahan. Jadi kalau dari arah Wonosobo, itu dari arah Wonosobo nanti jurusannya itu pokoknya Anda langsung ke Dieng. Kalau belum lihat titik 0 km Dieng itu jangan Anda belok arah. Jadi nanti gimana lewatnya itu, nanti Anda lihat ada tanah lapang buat parkiran, itu ada di Desa Patak Banteng. Ini posisinya saya berada di Desa Patak Banteng. Ini posisinya berada di Desa Patak Banteng. Jadi kalau ke Kawah Sikidang sama ke Telaga Warna itu masih kisaran 4 kilo lah, 4 kilometer. Jadi posisinya karena apa, kemarin itu banyak yang nyasar mau ke Kawah Sikidang, tetapi malah justru ambil kanan pintu gerbang besar Selamat Datang di Dusun Kalilembu dan makam Syekh Abdullah Selomanik. Banyak yang nyasar ke situ, arahnya ke arah kanan, dan jalanan yang menanjak itu banyak sekali yang nyasar ke situ, tuh kasihan. Makanya
di channel Dieng Vlog ini mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang real, gambaran yang nyata. Meskipun Mas sudah pakai GPS, tapi jangan lupa ya, tetap kita lihat-lihat dulu. Ada papan nama pelang itu kan ada biasanya seperti itu kan. Itu kan menunjukkan desanya. Ada pelang organisasi itu di sini kan mayoritas Nahdlatul Ulama. Lihat pelang aja ini kan sudah paham. Oh, di sini ada desanya mana? Oh, ini Desa Pandak Banteng. Jadi kalau Anda lihat ada hotelnya itu Hotel Gedung Putih gitu, homestay yang Gedung Putih ini itu nanti masih kurang lebih 1,5 kilometer sampai ke Dieng. Jadi udah deket ya. Jalan dulu terus, jangan belak-belok. Kalau masih di kawasan ini jangan belak-belok. Ini kan di video kan jelas ya. Kasihan kalau teman-teman ada yang nyasar kan udah jauh-jauh dari Jakarta, udah jauh-jauh dari Jogja, yang dari Jawa Timur, tapi nyasar kan kasihan. Nah, di sini ada tikungan tajam ya. Kita akan melihat itu udah nampak ya, udah nampak pintu gerbang besar itu. Marhaban ahlan wasahlan bihudurikum, ini dusun Kali Lembu. Banyak yang mau ke Kawah Segidang, mau ke Telaga Warna, nyasarnya lewat sini, kasihan. Makanya saya tunjukin. Ini masih kurang lebih 500 meter ya. Setengah kilo lah. Kurang lebih setengah kilo sampai ke Dieng. Ini kita bisa melihat 0 ya, titik 0 Dieng, titik 0 kilometer Dieng, yaitu memang disitulah awalnya Dieng itu sampai di situ. Tapi kalau yang di kawasan Dieng Platu kemudian pintu gerbang besar itu serambinya Dieng, bisa dikatakan serambinya Dieng. Di situ tempat peristirahatan, maksudnya orang-orang beristirahat, bukan peristirahatan meninggal dunia, bukan. Jadi peristirahatan orang-orang yang dari jauh itu ya, dari jauh itu kemudian mau makan-makan, mau minum-minum di situ. Nah, ini jalannya berkelok-kelok, ini jalur Siton ya, kemarin udah saya sampaikan di jalan-jalan indah di Dieng ini. Makanya gunanya kita bikin channel itu seperti itu, menunjukkan arah yang benar ya, ihdinas siratal mustaqim. Jangan bikin orang itu kesasar ini ya. Kasihan ya, udah jauh-jauh kan, lelah, letih sampai tujuan ternyata nyasar. Karena kita pernah ngalami. Jadi ketika nyasar, kesasar jalan, itu kayak apa pikirannya gitu kan. Nah, sebentar lagi kita akan melewati destinasi wisata, yaitu Tuk Bimalukar, sumber mata air, tapi di zaman purba. Nah, di sini ada Tuk Bimalukar, itu ada tulisan besar itu Tuk Bimalukar. Ini banyak sekali orang yang datang ke sini ya. Nah, ini kita akan melihat titik 0 km Dieng. Artinya kalau sudah di titik 0 km Dieng, kita lihat tulisan itu ya, ikon itu ya, landmarknya Dieng itu ya, kita ambil sebelah kiri. Nah, itu ada mobil yang sign-nya itu sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu kita arahnya Telaga Merdada. Ini telaganya Telaga Pengilon, Telaga Warna sama Kawah Segidang. Ini sebelok kiri. Kalau belok kanan ini arahnya nanti ke Banjarnegara, bisa ke Pekalongan juga bisa lewat sini. Nah, ini kalau ada ikon Dieng itu, kita beloknya belok kiri aja, lurus. Kalau dari arah Batur berarti lurus, jangan yang ke kiri. Yang ke kiri arahnya Wonosobo. Jadi yang lurus saja itu kan berarti arahnya ke Telaga Warna, Telaga Pengilon gitu. Nah, ini pas kebetulan ini alhamdulillah Dieng itu lagi rame ya, hari libur, soalnya itu rame banget ini. Jadi kondisi cuaca mendung ya, karena prediksi secara umum itu sudah masuk kemarau, tetapi ternyata
sekarang masih ada hujan ya di sore hari, apalagi di saat-saat seperti ini kita masih melihat bahwa cuaca itu mendung ya. Jadi di sini agak macet sedikit karena di situ ada pertigaan yang masuk ke komplek Candi Pandawa 5. Biasa kalau masuk ke perempatan pertigaan itu mesti ada kemacetan sedikit, tapi ini bukan kemacetan yang berarti ya. Ini pun karena hari libur, kan nggak hari libur ya nggak begini-gini amat ya. Jadi sembari nunjukin biar orang nggak tersesat, kita sampaikan itu kondisi untuk Dieng terkini, Dieng saat ini kondisinya memang lagi rame nih ya, lagi rame. Suasananya itu liburan sekolah ya. Ini wisatawan yang dari jauh itu udah banyak berdatangan ini. Ingin menikmati sensasinya Dieng dingin kayak apa, itu bener itu. Ingin menikmati sensasi dinginnya Dieng. Itu rasanya kayak apa? Pokoknya seperti ketika seseorang masuk ke dalam kulkas. Lumayan macet ini ya, ternyata dari pertigaan masuk ke kompleks Candi Pandawa 5 ini tidak ada kendala, tapi ini justru yang di jalan yang justru menghubungkan antara Dieng Batur ini, Dieng Batur Banjarnegara, itu justru yang mengalami kemacetan. Jadi informasi terkini biar teman-teman itu yang mau ke Dieng ini kayak apa di hari-hari libur ya, seperti ini kondisinya. Jadi bisa untuk alternatif ya, lebih bisa dijadikan pilihan untuk pelesiran ke Dieng. Ini lumayan macet Dieng ya. Tadi saya kira dari pertigaan saja, tapi ternyata sampai ke depan itu, sampai ke jalur arah Batur ini ya udah macet ini ya. Ambil kiri saja ini kelihatannya bisa ya. Ini penyebab kemacetan belum tahu, nanti arah di ujung ya, di ujung paling depan itu kayak apa penyebab kemacetan, apakah di pertigaan ikon welcome to Dieng Banjarnegara atau gimana, ini nggak tahu ya. Tapi juga menjadi kendala itu kendaraan-kendaraan yang parkir di tepi jalan ya. Ini bukan di trotoar lagi, tapi udah bukan di bahu jalan, tapi justru di jalan raya ini ada kendaraan yang parkir. Ini sangat mengganggu sekali. Seharusnya ada penertiban untuk hal-hal semacam ini. Macetnya lumayan di sini ya. Ini hari libur ya, hari libur sekolah. Kondisinya seperti ini. Ini udah mulai jalan ya, penyebab kemacetan apa kita nggak tahu. Tapi yang jelas yang paling mengganggu ya, yang menjadi komplain bagi para pengendara sepeda motor maupun mobil ini, karena ada kendaraan yang parkir sembarangan ya. Ini tadi tidak direkomendasikan ya kalau parkir di tempat seperti ini, karena kondisi sedang ramai. Kalau lagi sepi nggak masalah, tapi ini kondisinya lagi ramai ya.
kemacetannya tidak begitu panjang. Ini ternyata untuk sampai ke ikon Dieng Banjarnegara itu nggak macet ya, ini aman ya. Ini lancar jaya ini. Jadi biasanya yang terjadi kemacetan di saat-saat seperti ini ada kendaraan yang keluar masuk ya dari homestay ataupun dari parkiran, ini yang bikin agak sulit karena memang jalannya tidak begitu lebar ya di sini ya. Karena trotoarnya juga sempit, Dieng ya. Ini kemarin ada masukan infrastrukturnya dibenahi untuk Dieng. Kemudian di samping infrastrukturnya ini dibenahi, terutama trotoarnya itu diperlebar, jalannya diperlebar. Ini sempit memang di sini. Untuk sekelas kawasan Dieng ini seharusnya jalannya itu jalur preferensi itu harus lebih lebar ya. Jadi di mendung kemudian tidak hujan, kondisinya debunya itu juga sangat mengganggu pandangan mata ya. Nah ini yang kalau arah ke kiri di tulisan ini di font Dieng Banjarnegara ikon ini bisa ke Telaga Warna, bisa ke Kawah Sikidang. Ini jalur utamanya lewat sini memang untuk kawasan yang di Banjarnegara. Kalau Wonosobo tadi yang welcome to Dieng Wonosobo. Nah ini juga ada kemacetan di sini. Ini disebabkan karena apa? Karena ini kawasan yang masuk ke pom bensin. Ya biasalah di sini ya. Karena kawasan-kawasan wisata ya seperti ini, jadi tidak kaget lagi ya. Jadi kondisinya mendung, kita tadi tidak bisa menemukan view waktu di desa Wadas Putih, karena sekarang Wadas Putih juga menjadi kawasan-kawasan yang sedang diincar. Lahannya itu sangat mahal sekali di sana. Jadi biasa ya, jadi kalau dari Dieng mau pulang ini ya kita melewati geotermal, kemudian Dusun Pawan yang begitu indah, dan tentunya ya panorama pegunungan yang ketika mendung itu ya kita melihat lahan-lahan pertanian kentang. Jadi inilah Dieng itu seperti ini. Bagi teman-teman yang belum pernah ke Dieng, silahkan, mumpung lagi hari libur sehingga kondisinya rame. Ini sudah beberapa hari itu rame ya, rame terus, selalu dikunjungi oleh wisatawan yang datang dari berbagai daerah, dari berbagai kawasan di belahan Nusantara. Ini banyak lahan-lahan di pinggir jalan yang rencananya akan dibangun tempat tinggal ya, rumah ataupun penginapan. Ini udah di kawasan Dieng ya, karena sangat menjanjikan sekali ya di sini ya. Jadi kalau kita lihat tebing-tebing di sebelah kiri kita itu kan lahan pertanian, itu lama kelamaan ini insya Allah, ini diprediksi insya Allah akan menjadi tempat-tempat ya, tempat tinggal, homestay, penginapan di sini, kemudian toko, tempat-tempat usaha intinya. Jadi lahannya akan semakin sempit di kawasan-kawasan yang memang di situ banyak sekali tempat wisata. Ya apa boleh buat ya, zaman terus berkembang, kemajuan semakin pesat.
segala sesuatu tidak bisa terelakkan.